Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadiyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah pengajian Masjid Muawanah Palapa Bandar Lampung. Alhamdulillah hari ini rupanya cukup ramai, mungkin karena mau lebaran, ya, lebaran haji, atau juga karena lagi tidak berhalangan, ya, lagi tidak berhalangan. Mudah-mudahan niat ibu-ibu semuanya dari rumah melangkahkan kaki ke masjid ini semata-mata karena Allah, ya, ingin mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari ilmu, ya. Dalam rangka dengan ilmu itu kita akan bisa beribadah dengan baik dan benar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat beliau yang mulia, ahlul bait ataupun keluarga beliau yang mulia, dan juga untuk para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, hari ini hari Rabu, Ibu, ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Hari ini adalah tanggal 5. Tanggal 5 bulan Zulhijjah, yang merupakan bulan yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Sehingga para ulama sampai mengatakan bahwa keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu tidak kalah dengan keutamaan 10 hari terakhir bulan puasa, bulan Ramadan. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan karena ada malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang malamnya itu dirahasiakan, Bu, dirahasiakan. Entah malam 21, entah malam 22, entah malam 23, entah malam 27, kita nggak tahu, dirahasiakan. Ya. Tetapi kalau yang 10 hari bulan Zulhijjah itu tidak dirahasiakan, tidak. Nabi menyatakan bahwa tidak ada hari-hari yang di dalamnya ada amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah. 10 hari awal, mulai dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malah sahabat sampai bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Apakah amalan jihad itu kalah dengan amalan di 10 hari bulan Zulhijjah?" Maka Rasulullah mengatakan, kalah. Padahal amalan jihad itu pahalanya itu paling top, paling tinggi, tapi kalah, kata Rasulullah, dengan amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kecuali orang yang berjihad keluar membawa nyawa, membawa harta, kemudian
tidak pulang. Tidak pulang. Alias mati syahid, meninggal dunia. Nah, itu yang tidak bisa ditandingi. Itu yang tidak bisa ditandingi. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu pahalanya. Tapi kalau perang jihad masih bisa pulang, masih segar, masih senyum, masih bawa rampasan perang. Mungkin rampasan perangnya ada yang HP, ada yang laptop, ada yang mobil Pajero, ada yang emas dan lain-lain. Jadi inilah pentingnya kita mengisi 10 hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dengan apa? Dengan amal soleh. Apa amal soleh itu? Yang pertama adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah. Tahlil, tahmid, takbir, tasbih. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tasbih, Subhanallah, 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 Subhanallah. Takbir, tahlil, tahmid. Ya. Memuji Allah, tahmid, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kalau mau digabung jadi satu, boleh Bu, digabung jadi satu. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Tambah la haula wa la quwwata illa billah. Takbiran boleh enggak? Boleh takbiran, boleh. Tapi tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Pelan aja, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pelan aja, pelan, pelan. Jangan dijaharkan, jangan. Nggak usah pakai mic. Nggak usah di jalan-jalan, di pasar-pasar, nggak usah. Yang keras nanti pada tanggal 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13, 4 hari. Nah, itu nanti jahar, Bu, jahar. Keras. Pakai mic. Habis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu nanti tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari. Tapi kalau sekarang dari tanggal 1, boleh tapi pelan aja. Pelan, karena itu termasuk bagian dari zikir. Bagian dari zikir. Jadi baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu jika boleh. Pokoknya bacalah kalimat thayyibah sebanyak-banyaknya di 10 hari awal ya, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, berpuasa. Berpuasa bagus, Bu, dari tanggal 1. Dari tanggal 1. Tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 9. Ustaz, saya nggak kuat kalau berturut-turut. Ah, masa iya? Ramadan 30 hari kuat. Ramadan 30 hari kuat. Masa ini 9 hari nggak kuat? Ya. Oke lah kalau begitu. Misalnya ibu-ibu nggak kuat 9 hari, dipilih yang mampu. Yang mampu aja. Ustaz, saya mampunya selang-seling. Sehari puasa, sehari libur. Sehari puasa, sehari libur. Sehari puasa, sehari libur. Boleh. Boleh. Semampunya. Mampu 9 hari, 9 hari. Mampu 5, 5. Mampu 6, 6. Mampu 7, 7.
Ustadz, saya paskan dengan Senin Kemis. Boleh. Mau dipaskan dengan Senin Kemis. Ya, ada berapa Senin Kemis itu kalau 9 hari? Paling dapat 3 Bu ya. Paling dapat 3. Tapi yang tidak boleh tinggal dan sangat disayangkan kalau ditinggal yaitu tanggal 9. Tanggal 9. Ya. Tanggal 9 yaitu Yaumu Arafah, hari Arafah. Itu yang jangan kita tinggalkan. Puasa sehari yaitu hari Arafah. Karena kata Rasulullah, saya berharap kepada Allah, Allah mengampuni dosa saya yang telah lalu dan mengampuni dosa saya setahun yang akan datang. 2 tahun Bu. 2 tahun. Nabi berharap dosanya diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Luar biasa Bu. Maka jangan sampai tinggal Bu. Jangan sampai tinggal tanggal 9. Ya. Catat Bu, catat. Tanggal 9 berarti kalau lebarannya Senin berarti hari Ahad. Ya. Hari Ahad puasa semua nih, ya. Jangan sampai ada yang, oh lupa Pak Ustadz. Lupa apa sengaja? Ini Pak Ustadz lagi dagang laris betul. Jadi saya sengaja nggak mau puasa lah. Karena kalau puasa nanti di pasarnya lemes, padahal banyak yang beli daging, beli ini segala macam. Walaupun pasarnya rame, tetap puasa. Ya, jangan dipengaruhi oleh pasar, jangan. Karena keutamaannya luar biasa Bu. Nilai puasa Arafah itu luar biasa. Orang-orang jamaah haji lagi wukuf di Arafah, kita di sini sahur puasa. Kemudian yang terakhir di hari tanggal 10 yaitu memotong kurban. Kurban. Sama nggak Pak Ustadz kurban dengan korban? Sama nggak Bu? Coba yang bilang sama angkat tangan. Kurban dengan korban sama nggak? Yang bilang sama angkat tangan. Ya, kurban dengan korban sama nggak? Ya, yang bilang nggak sama angkat tangan. Yang bilang nggak sama. Ya, ya, nggak sama Bu. Kalau kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Berasal dari kata qoroba, mendekatkan diri kepada Allah. Itu kurban. Kalau korban itu negatif. Negatif itu kalau korban. Korban pelecehan seksual, negatif itu. Korban bully. Korban pinjol. Korban judi online. Kalau korban itu negatif Bu, negatif. Negatif itu kalau korban. Ini korban apa nih? Korban gempa bumi, korban tanah longsor, korban tsunami. Dia sebagai objek penderita. Korban tsunami, korban gempa bumi, korban puting beliung, korban pelecehan seksual, korban judi online, korban LGBT, korban itu negatif Bu. Kalau kurban, masya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, jadi nggak sama. Jadi kalau orang bertanya, Ibu hari ini korban nggak? Saya korban perasaan. Itu namanya korban. Mungkin karena dia berantem terus dengan suami, nggak pernah cocok, akhirnya saya korban Pak Ustadz. Korban apa? Korban perasaan. Nah, itu bukan korban. Dan itu bukan kurban, ya. Itu adalah negatif. Nah, kurban bahasa Arabnya adalah udhiyah, ya. Ada adab-adabnya ibu-ibu sekalian. Adabnya nggak banyak sih, cuma berapa nih? Cuma 6, ya. Adab-adab kurban. Penyembelihan hewan kurban merupakan syiar Islam yang nyata, Ibu. Jadi penyembelihan hewan kurban merupakan syiar Islam yang nyata. Karena apa? Banyak orang nonton Bu. Anak kecil
sampai kakek nenek nonton. Pasti ada yang nonton. Apalagi anak kecil jarang lihat sapi kan. Orang kafir juga nonton. Coba jarak jauh. Ya. Apalagi disertai dengan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu ya. Jadi syiar. Nyata Bu. Kenapa nyata? Bisa dilihat orang. Ini sapinya gendut banget. Ini sapinya kurus. Ini kambingnya apa itu? Tanduknya kayak untir-untir tanduknya. Nah, kalau yang kambing tanduknya kayak untir-untir itu namanya domba Garut. Ya, ada yang orang Garut kan di sini angkat tangannya orang Garut. Nah, kalau domba Garut iya tanduknya itu kayak untir-untir, ya. Jadi syiarnya nyata, ya, bisa dilihat orang. Nanti seminggu sebelum Lebaran banyak yang jualan kan Bu di pinggir jalan, banyak jualan. Ya. Berkurban merupakan perkara yang sangat ditekankan, dianjurkan pelaksanaannya, sangat ditekankan dan dianjurkan. Yaitu kurban sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah tapi sangat ditekankan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan barang siapa yang punya kelonggaran rezeki tapi nggak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Salah, minggir. Jauh. Rasulullah benci kepada orang yang longgar tapi tidak mau berkorban. Ya, kecuali orang yang sempit, utangnya numpuk, ya, untuk beli beras saja gak ada uang, SPP-nya nunggak, nah, itu kecuali. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah ibu-ibu ini, wajahnya orang kaya semua. Amin. Ya, jadi yang longgar itu jangan sampai nggak berkurban. Rasulullah benci. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ya. Jadi silakan Bu yang belum bergabung dengan grup sapi 1, sapi 2, sapi 3, sapi 4 silakan bergabung. Sini pasti panitianya sudah ready ya. Oke. Dalam hal ini diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menyembelih binatang kurban pada pagi hari Idul Adha. Jadi Rasulullah memotong hewan kurban pada pagi hari setelah sholat Id. Ya di Lampung ini bervariasi Bu. Ada yang memotongnya hari pertama setelah sholat, ada yang memotongnya hari kedua, boleh. Memotong hari ketiga, boleh. Memotong hari keempat, boleh. Itu terakhir. Hari keempat itu terakhir. Ya. Jadi hari kedua, ketiga, keempat namanya hari tasyrik. Hari makan-makan. Jadi itu nggak boleh puasa Bu. Kalau ibu-ibu puasa haram. Haram berpuasa pada hari raya plus hari tasyrik. Hari raya itu sehari, ya, hari raya itu sehari, tasyriknya 3 hari. Tasyrik, ya. Jadi itu Idul Adha tidak boleh puasa di hari makan-makan. Jadi Rasulullah motongnya pagi. Kenapa Pak Ustadz di Lampung ini ada yang motong hari pertama, ada yang motong hari kedua? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu alasannya. Tapi kemungkinan alasannya tukang jagalnya sudah dipesan orang duluan. Pas pesan tukang jagal, aduh saya nggak bisa, saya bisa hari kedua. Oke lah kalau begitu. Nah, ya. Karena tukang jagalnya biasanya sudah dipesan di hari pertama oleh masjid A. Nah, masjid B pesannya telat, dapat hari kedua. Bisa jadi karena itu. Atau alasan yang kedua, karena kami sapinya banyak. Kalau pakai hari pertama nggak cukup, bisa sampai malam. Karena hari pertama biasanya habis sholat makan-makan dulu, ya.
ngopi pai, ya, ngopi pai, ya. Kalau di Jawa malah ke kuburan dulu, Bu. Kalau di Jawa sana. Ziarah kubur, ya. Nengokin saudaranya sudah meninggal. Ya. Jadi apa? Hari pertama ada yang langsung bisa motong, ada yang males lah. Saya hari kedua aja. Ada. Tapi bebas lah, bebas. Hendaknya orang yang ingin menyembelih kurban mengetahui adab-adab. Apa itu adabnya? Yang pertama dan pasti harus ikhlas karena Allah. Karena yang akan sampai kepada Allah bukan kulit, bukan daging, bukan darah. Yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan. Walaupun hewan itu belum dipotong, tapi kita sudah menyerahkan uang kepada panitia dan sudah ada wujud kambingnya, sudah ada wujud sapinya, maka sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diterima. Ya, bahkan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pahala kurban itu tidak nunggu dipotong. Walaupun belum dipotong sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan tulangnya, bukan kulitnya. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Ketakwaan, keikhlasan. Satu, ikhlas. Hendaknya bagi orang yang berkorban meniatkan penyembelihannya itu untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Ya, jadi kita sengaja supaya syiar Islam betul-betul menggema di mana-mana, ya. Di sana, masjid sana motong sapi 10, masjid sana motong sapi 15, masjid sana motong sapi 2, gak apa-apa. Dan kalau bisa, sebagian dari daging-daging itu jangan hanya untuk orang kota, Bu. Ustadz Abdul Somad dalam videonya mengatakan orang kota itu sudah sering makan daging, udah setengah kilo aja, setengah kilo. Jangan berkilo-kilo, ya, setengah kilo aja. Yang lain disedekahkan fakir miskin di desa, ya. Dan itulah yang diselenggarakan oleh Yayasan Ibnu Sulaiman Al Faruq. Ya, insya Allah tahun ini motong sapi 5 atau 6 lah, ya. Nanti sebagian dagingnya dikirim ke desa, Bu, ke desa, ya, karena itu penting. Orang desa itu jarang makan daging, Bu, jarang. Jadi niatnya pertama untuk menampakkan syiar, ya. Yang kedua mensyukuri nikmat Allah. Jadi kurban sebagai bentuk syukur, ya Allah, saya sudah hidup sekian puluh tahun, saya sudah merasakan nikmat Allah yang sangat banyak. Sekolah saya lulus sampai perguruan tinggi, saya dapat pekerjaan, saya dapat suami yang ganteng, duitnya banyak, saya dapat istri yang solehah, saya dapat anak-anak yang soleh, pintar ngaji, hafal Quran. Saya mobil ada, rumah ada, laptop ada, HP ada. Bersyukur pada Allah, kurban. Sebagai tanda syukur. Tanda syukur. Ya. Jangan sampai udah rumahnya bagus, suaminya kepala dinas, suaminya kepala seksi, kepala kantor urusan ini, urusan itu, tapi nggak pernah kurban. Ya, duitnya banyak, mobilnya banyak, kontrakannya banyak. Kurban nggak Bu tahun ini? Enggak Pak Ustadz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kurban lah. Dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niatnya 3, Bu. Niatnya 3. Syiar Islam, syiar. Yang kedua, tanda syukur. Ya Allah, saya ingin bersyukur ya Allah. Sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Banyak nikmatnya. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat rumah, nikmat keluarga, nikmat anak. Ya. Nikmat punya suami, nikmat punya istri. Nikmat senang melihat cucu.
cucunya lucu-lucu, ya, cucunya menggemaskan, ya. Itu nikmat semuanya. Dan berniat mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah meniatkannya untuk ria ataupun sum'ah. Jadi jangan sampai berkurban dengan niat untuk pamer bahwa sapi yang paling besar adalah sapi saya. Yang lain sapinya kecil, kurus-kurus. Ya, jangan niat pamer, jangan. Ya, jangan niat ria. Karena sekali lagi yang akan sampai kepada Allah itu bukan besarnya sapi dan kecilnya sapi, bukan. Tapi keikhlasan. Keikhlasan. Yang penting sapinya sudah memenuhi syarat, yaitu umurnya 2 tahun lebih. Kambingnya sudah memenuhi syarat, umurnya 1 tahun lebih. Domba wedus gembel sudah memenuhi syarat, umurnya 6 bulan lebih. Ya. Jadi kalau domba, Bu, wedus gembel yang bulunya tebal itu, warnanya putih, itu 6 bulan lebih sedikit, nggak apa-apa. Tapi kalau kambing yang bulunya tipis itu harus 1 tahun lebih. Ya. Yang penting kambingnya tidak cacat, tidak buta, ya, tidak terlalu kurus dan tidak penyakitan. Terlalu kurus, buta, cacat. Itu yang penting jangan itu, ya. Yang penting jangan cacat, jangan buta, terlalu kurus, penyakitan. Nah, soal beratnya, ini kambing ini beratnya 17 kilo, yang ini beratnya 12 kilo, nggak ada masalah, ya. Dan yang kambingnya gede, besar, tidak boleh merasa bangga apa ataupun ingin pamer supaya dikenal masyarakat. Itu sapi siapa itu yang gede bener? Sapinya Ustadz A. Nah, jadi untuk bangga-banggaan, ya, tidak boleh, Bu. Tidak boleh berniat riya, pamer. Yang kedua, orang yang hendak menyembelih hewan kurban jangan mengambil sesuatu dari rambut atau bagian tubuhnya. Ini ada 2 tafsiran, Bu. Ini hadisnya jelas. Idza dakhalal ashru wa arada ahadukum ayyudhhiya fala yamassa min sya'arihi wala min basyarihi syai'a. Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka janganlah ia memotong sedikit pun rambut dan kulitnya. Ya. Jadi ini ada 2 penafsiran. Penafsiran pertama adalah bahwa kita yang mau berkorban, kalau sudah masuk tanggal 1, tidak boleh motong kuku dan tidak boleh motong rambut. Ya. Nah, nanti setelah hewannya dipotong, barulah kita boleh motong kuku dan motong rambut. Nah, itu tafsiran yang pertama. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kuku dan rambut itu adalah kuku dan rambut hewan kurbannya itu. Ya, itu tafsiran yang kedua. Pak Ustadz ikut tafsiran yang mana? Saya ikut tafsiran yang pertama, ya, yaitu rambut dan kuku kita, ya, rambut dan kuku kita, bukan rambut dan kuku mbeknya, bukan. Jadi apabila sudah masuk tanggal 1, sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka tidak, orang yang mau berkorban, Bu, ya, orang yang mau berkorban tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Yang ketiga, tidak mau menyembelih binatang yang memiliki cacat. Tadi sudah, Bu, ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa hewan kurbannya itu tidak boleh cacat yang betul-betul cacat nyata, ya. Tapi kalau Ustadz ini ada koreng sedikit, ya nggak apa-apa, wajar lah. Yaitu yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu tidak sah. Jadi kalau cacatnya itu nyata, maka kurbannya tidak sah, Ya. Arba'un la yujziyanna fil adahi al-awra
al-bayyin awaruha wal maridatul bayyin maraduha wal arja'ul bayyin dal'uha wal ajfa'ul lati la tungki. Artinya 4 jenis binatang yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. 4 jenis binatang, 4 jenis hewan yang tidak boleh, tidak sah dijadikan kurban. 1, hewan yang buta dan jelas kebutaannya, betul-betul buta babar belas. Kalau diginiin, dia tutup aja, diginiin nggak begini, ya nggak lari, betul-betul buta sempurna. Yang kedua, yang sakit dan jelas sakitnya, ya sakit dan jelas sakitnya, misalnya kambingnya duduk saja, ya kambingnya sakit di pojok aja, nggak kuat berdiri, nggak sah untuk kurban, nggak sah. Sakitnya jelas, tapi kalau sakitnya dia masih bisa lari-lari, ya hanya sekedar batuk aja, ya, atau nggak apa-apa. Itu namanya apa? Namanya mukodimah dari flu, ya, mukodimah dari flu, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah geletak, badannya panas, kurus, kemudian itu nggak boleh. Yang ketiga, yang pincang dan jelas pincangnya, kakinya patah 1, pincang, nggak boleh, nggak sah. Kakinya harus 4 dan 4 itu harus utuh. Kakinya 4, ya, tidak boleh pincang. Yang kelima, yang keempat, serta kurus yang tidak ada sumsumnya. Jadi kalau kambing sapi terlalu kurus sampai nggak punya sumsum, maka itu tidak sah untuk kurban. Nah itu yang ketiga, tidak menyembelih hewan yang cacat. Yang keempat, adab yang keempat, memilih hewan kurban yang bagus, ya, umurnya sudah sampai, kemudian cari yang tidak cacat. Hendaknya seorang muslim memilih hewan kurban yang gemuk dan baik, tidak memiliki cacat seperti hadis di atas. Adalah pula yang memilih hewan terbagus untuk dipersembahkan kepada Rabb-nya. Jadi hewan kurban itu kita persembahkan kepada Allah, tapi yang diterima Allah apa? Yang diterima Allah keikhlasan, ya, keikhlasan dan ketakwaan kita. Dagingnya untuk siapa? Bukan untuk Allah. Allah nggak perlu makan, Dagingnya untuk fakir, miskin, dan juga untuk kita yang korban, ya, dan juga untuk kita yang korban. Inilah petunjuk dari Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan nanti. Kemudian yang kelima, menyembelih kurban dengan tangannya sendiri, ya. Nah, ibu-ibu sebanyak ini, Bu, siapa yang pernah menyembelih hewan sendirian? Angkat tangan. Belum ada. Waduh, berarti cemen-cemen ini. Harus ada dong yang pemberani. Ustadz, saya pernah 2 kali, ya. Jika seseorang mampu, tidaklah mengapa menyembelih kurban dengan tangannya sendiri. Jadi yang bagus kalau mampu dengan tangannya sendiri. Hal itu lebih afdol, lebih utama. Lebih afdol, lebih utama. Berdasarkan contoh dari Nabi SAW disebutkan dalam hadis, Tuhan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini akronain zabahahuma biyadihi wasamma wakabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing kibas yang gemuk. Nabi memotong 2 ekor kambing kibas yang gemuk.
dan bertanduk dengan kedua tangannya. Jadi artinya kambingnya itu kambing kibas, gemuk, bertanduk, yang memotong langsung tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membaca Bismillah, ya, membaca Bismillah, kemudian beliau bertakbir, Bismillahi Allahu Akbar, ya. Jadi bacaannya cuma dua, Bismillahi Allahu Akbar. Wis, itu aja rampung, ya. Membaca basmalah, Bismillah, dan membaca takbir. Dan meletakkan kakinya di atas leher kedua hewan tersebut. Jadi kaki Rasulullah digunakan untuk menekan lehernya, ya. Jadi lehernya ini supaya tegang sininya, Bu. Jadi jangan mau dipotong hewannya gini. Ya, jangan dong. Hewannya harus begini. Ya, jadi dia tegang nih. Kalau ini tegang kan tinggal set langsung, ya. Nah, ini kalau kita mampu. Tapi Ustaz saya takut. Ya udah, minta tolong sama panitia. Panitia boleh nggak diupah dari daging kurban? Tidak boleh. Diupah dari daging kurban tidak boleh. Jadi kalau mau diupah pakai uang sendiri, uang celengan lah, uang celengan. Mas, saya minta tolong dipotong sama dikulitin, berapa upahnya? Upahnya 200.000. Nih, ambil dari celengan, ini 200.000. Habis dia motong, dikulitin, udah pergi pulang dia. Dia udah dapat upah. Upahnya nggak boleh dari hewan, upahnya tidak boleh dari daging kurban, nggak boleh. Nah, kemudian kapan memotongnya? Memotongnya setelah sholat Id, ya. Boleh nggak Ustadz kita motong hewan kurban sebelum sholat Id? Boleh, tapi itu sedekah biasa, ya. Namanya bukan kurban, namanya sedekah biasa. Boleh nggak sedekah biasa? Ya boleh lah, masa nggak boleh? Ibu-ibu nanti beli kambing satu, kemudian manggil saya, suruh makan, ya. Panggil suami ibu, ini ada Ustadz datang mau makan kambing, boleh, ya. Jadi motong kambing ini tidak harus pas Lebaran, tidak. Kapan saja ibu punya rezeki, kemudian aku pengen loh beli kambing, tapi bukan pas Lebaran. Pokoknya hari apalah, boleh Bu, boleh, ya. Kalau ibu doyan kambing, kalau nggak doyan ya sapi aja, sapi. Kalau nggak doyan kambing, sapi. Tapi kalau ingin dinamakan kurban, kalau ingin disebut kurban, itu harus setelah sholat Id. Setelah sholat Id, Idul Adha. Sebab Nabi SAW mensunahkan penyembelihan setelah sholat Id. Oleh karena itu barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka itu adalah daging yang sembelih untuk keluarganya, tidak termasuk kurban, ya. Jadi yang motongnya sebelum sholat Id itu ya untuk keluarga saja, untuk keluarga, dan itu tidak termasuk kurban. Dia harus mengulang penyembelihannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man dhaha qabla shalah fa innama dzabaha li nafsi wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa menyembelih sebelum sholat Id, maka ia menyembelih untuk diri sendiri. Dan barang siapa menyembelih setelah sholat Id, maka telah sempurna penyembelihannya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Jadi kalau menyembelihnya sebelum sholat Id, maka itu untuk diri sendiri, ya, untuk diri sendiri, ya, untuk makan biasa aja, makan biasa, keluarga besar. Tapi kalau menyembelihnya setelah sholat Id, maka itu namanya kurban, dan itu nanti dibagi sepertiga milik kita, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga, yang sepertiga lagi untuk hadiah. Hadiah itu berarti umum, Bu, umum. Orang kaya boleh, orang kafir juga boleh, Bu, orang kafir boleh. Yang orang kafir tidak boleh itu kalau kurbannya kurban wajib. Emang ada Pak Ustadz kurban wajib? Ada, kurban nazar. Kurban nazar. Misalnya begini,
aku kalau nanti sembuh penyakitnya mau kurban. Nah, itu namanya kurban wajib. Itu nazar. Itu tidak boleh dibagikan kepada sembarang orang, nggak boleh. Itu khusus dibagikan kepada orang-orang yang sholat, orang-orang yang muslim yang sholat. Itu kurban wajib, yaitu kurban nazar. Nanti kalau saya diterima PNS, saya akan kurban. Nah, itu nazar, itu nazar wajib. Ya. Tapi kalau yang hari raya Idul Adha, ini hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Yang terakhir, menyempurnakan adab penyembelihan. Jadi penyembelihannya adabnya harus bagus. Contoh menyempurnakan adab penyembelihan adalah jika ia menyembelih unta, hendaklah ia menusuk bagian bawah lehernya dalam keadaan kaki kiri di depan terikat. Jadi kalau onta itu menyembelihnya sambil berdiri. Jadi ontanya nggak disuruh tidur, nggak digulingkan dulu, kedebuk, nggak. Kalau onta tetap berdiri, ya, ditusuk sininya. Ya. Nah, ibu-ibu yang pernah haji mungkin pernah melihat di Mekah. Saya pernah lihat, Bu, yaitu di tempat tukang jagal, ya. Jadi ontanya berdiri, langsung lehernya diginiin, Bu. Set, ya. Hitungannya hanya 2 detik. Hanya 2 detik. Set, langsung darahnya keluar. Arti ontanya semboyongan. Jatuh. Nah, begitu cara menyembelih unta. Untanya masih berdiri, nggak direbain. Yang direbain itu kambing, sapi, kerbau, itu direbain, rebah, ya. Menusuk bagian bawah lehernya dalam keadaan kaki kiri depan terikat. Dan jika ia menyembelih sapi atau kambing, hendaklah ia menelentangkan sembelihan pada sisi kiri. Nah, jadi kalau dia yang mau dipotong adalah kambing atau sapi, dia telentang pada sisi kiri, ya. Jadi lambungnya ini, lambung kirinya yang nempel ke bumi, ya. Jadi kepalanya di sini, ya, kakinya di sini, ya. Menghadapnya kiblat, Bu, menelentangkan sembelihan pada sisi kiri. Sisi kiri itu maksudnya ini. Jadi yang nempel bumi itu jangan yang ini. Yang nempel bumi, tapi ini. Ya, menghadap kiblat. Menajamkan pisau, pisaunya harus tajam, Bu. Harus tajam. Setajam silet. Ya. Enggak boleh. Kok enggak putus-putus ya? Enggak putus-putus. Nah, itu berarti kurang tajam. Itu menyiksa, Bu. Ya, menyiksa. Jadi harus yang paling tajam. Sehingga cukup dengan 2 kali. Sep. Dah selesai. Ya. Ibu-ibu boleh kok, Bu, motong, Bu? Hah? Takut? Ya Allah, kan ibu-ibu tiap bulan dapat darah. Nggak boleh takut lah, tiap bulan datang bulan kok. Membaca basmalah dan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tidak menampakkan pisau di hadapan hewan sembelihan. Jadi pisaunya itu jangan dipamerkan ke hewannya. Jangan. Pisaunya disumputin, Bu. Pisaunya disumputin. Jangan dipamerkan. Tidak menyembelih di hadapan hewan sembelihan yang lain. Jadi waktu menyembelih itu, Bu, hewan yang lain harus dibalik tirai ini. Dibalik hijab. Ya, jangan sampai kita nyembelih hewan yang lain nonton. Ya, nangis, Bu, dia nangis, sedih. Dan adab-adab lainnya akan disebutkan di dalam kitab yang lain. Nah, itulah paling tidak ada 7 adab kurban
ya. Sehingga kita orang beriman walaupun namanya memotong juga harus dengan kasih sayang. Tidak boleh memotong dengan kejam, nggak boleh. Memotong dengan menyiksa, nggak boleh. Ya makanya pisaunya itu harus tajam banget. Sehingga seandainya si kambing atau si sapi sakit, itu sakitnya hanya 1-2 detik saja. Set, habis itu udah mati. Ya. Mungkin hari ini itu saja yang perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan Bu, silakan kalau ada pertanyaan. Ya Bu. Kalau yang korban itu sebenarnya nggak usah dijawab Bu, nggak usah dijawab. Ibu udah tahu jawabannya, ya. Orang kafir itu amalannya sia-sia. Haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Ya. Ibu di rumah punya jendela nggak? Jendela. Coba kalau sore jam 3 jam 4 jendelanya buka. Ya. Kemudian sinar matahari masuk. Nah, nanti kan ada sorotan sinarnya kan? Nah, di sorotan sinarnya itu ada debu yang pada terbang, Bu. Nah, itulah amalan orang kafir. Amalan orang kafir itu seperti debu yang berterbangan. Tidak dinilai oleh Allah, tidak bisa ditimbang. Ditangkap juga susah. Susah, tidak bisa ditimbang, ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tidak akan dilakukan penimbangan, ya. Jadi itu sia-sia, ya. Jadi artinya itu tidak ada nilainya di sisi Allah, tidak ada nilainya, ya. Dia baru bernilai kalau dia mau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru bernilai. Harus masuk Islam dulu, ya. Silakan Bu. Ya, ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi, waftiru li ru'yatihi." Berpuasalah dengan melihat bulan dan berbukalah dengan melihat bulan. Ya, jadi patokan kita bukan Arab Saudi, bukan. Patokan kita di daerah masing-masing. Kamu sudah melihat hilal belum? Kamu sudah melihat hilal belum? Kamu sudah melihat hilal belum? Oh belum, berarti belum puasa. Begitu Bu, belum. Kamu sudah melihat hilal belum? Oh sudah. Mana buktinya? Ini ada fotonya. Ini ada fotonya. Saya melihat hilal jam 6 lewat 1 menit. Ah, jadi patokan kita adalah menentukan tanggal 1, baik 1 Zulhijjah, ya, baik 1 Ramadan, 1 Syawal maupun 10 Zulhijjah, patokannya adalah ru'yat. Ya. Ru'yat itu ada 2 macam, baik ru'yat dengan mata, ya, dengan teropong gitu. Ada hilal. Nah, gitu ya. Dengan teropong, ya. Ataupun juga bisa ru'yat dengan hisab. Itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah melakukan ru'yat, tapi ru'yatnya tidak dengan mata Bu, Muhammadiyah, tapi dengan ilmu falak. Ya. Nah, tahun ini
alhamdulillah hasil ru'yat atau hasil hisab ya, hasil hisab Muhammadiyah dengan ru'yatnya Kementerian Agama, alhamdulillah klop bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh hari Sabtu. Tanggal 1 Zulhijjah jatuh hari Sabtu. Coba hitung. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, jadi kita puasanya hari Ahad. Iya, hari Minggu. Lebarannya hari Senin. Ya. Jadi sekali lagi bisa jadi hari ini kita melihat ru'yat dan pada detik yang sama orang Arab belum melihat. Ya. Jadi tidak, yang jadi patokan itu bukan Arab, bukan. Tetapi negara masing-masing. Orang Indonesia dengan orang Filipina mungkin sama, mungkin juga beda. Ya. Orang Indonesia dengan orang India mungkin sama melihat hilal, mungkin juga enggak. Ya. Jadi sekali lagi patokan kita bukan Arab Saudi, bukan, tapi melihat hilal di masing-masing daerah, di masing-masing negara. Nah kebetulan tahun ini alhamdulillah malam Jumat ya Bu ya, malam Jumat itu hilal nggak nampak. Demikian juga hasil perhitungan Muhammadiyah. Malam Jumat belum ada penampakan hilal. Tapi setelah malam Sabtu baru nampak. Oh, ada hilal. Menurut perhitungan Muhammadiyah, oh iya, hilal sudah muncul. Sekali lagi Bu, Muhammadiyah tidak dengan mata, tapi dengan ilmu falak, astronomi, ya. Dan insya Allah astronomi itu juga akurat. Jadi alhamdulillah baru tahun ini Bu, Lebaran Muhammadiyah dengan Lebaran pemerintah bareng. Baru tahun ini nih bareng. Ya dulu pernah. Kalau Idul Fitri kemarin bareng nggak Bu? Bareng ya? Idul Fitri bareng lah. Yang nggak bareng puasanya Bu. Puasanya nggak bareng, tapi lebarannya bareng. Ya. Oke. Jadi sudah terjawab insya Allah. Jadi patokan kita bukan Arab Saudi, bukan, ya. Tetapi ru'yat dan hisab di negara masing-masing, ya. Dan kita, ibu-ibu terserah mau ikut Muhammadiyah atau mau ikut Kementerian Agama. Boleh, ya. Tidak ada paksaan, ya. Nah, alhamdulillah tahun ini bareng Bu, tanggal satunya sama antara Muhammadiyah dan Kementerian Agama atau MUI, ya. Cukup Bu ya. Cukup, alhamdulillah kita sudah taklim sekitar 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita dimampukan Allah untuk bisa berkurban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.